menyikapi corona. Wah, adanya corona ini kok saya memandang, melihat kok semua orang seakan-akan menjadi seorang ahli hakikat. Gimana ahli hakikatnya? Begini, seakan-akan merasa pasrah kepada Tuhan sepenuhnya. Pasrah kepada Tuhan sepenuhnya. Sekarang kalau waktunya mati ya mati, kalau waktunya hidup hidup, kalau waktunya kalau kena corona, kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak akan mati. Ini seakan-akan mereka hakikatnya tingkat tinggi, luar biasa sekali mereka. Tanpa belajar akidah, tanpa belajar tasawuf, tanpa belajar syariat, mereka menganggap ahli hakikat. Luar biasa. Padahal ini ada kata-kata dari kitab taklim atau siapa ya mungkin ya, yaitu kata-katanya itu yarjun najata walam tasluk masalikahu fa innas safinata la tamsi alal yabasi. Jadi mereka menginginkan suatu keberuntungan, menginginkan suatu kebahagiaan, tapi tidak melewati tahap dan prosesnya. Ketahuilah, fa innas safinata la tamsi alal yabasi, bahwasanya perahu selama-lamanya tidak akan pernah berjalan di daratan. Jadi mereka pengen selamat, pengen beruntung, tapi tidak menempuh jalannya. Jalannya bagaimana? Ikuti protokol pemerintah. Kalau tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, ya jangan bersentuhan. Kalau harus keluar pakai masker, ya keluar pakai masker. Jangan sok-sokan hakikat. Ada tempatnya sendiri, ada jalannya sendiri. Jangan sampai kita meletakkan ban dalam di luar, ya gak jadi, nanti bocor, bahkan meletus. Itu yang bagaimana hakikat itu ditaruh di dalam, kita gunakan syariat dulu. Kok mereka hakikatnya duluan, penting pasrah kepada Allah, penting pasrah. Itu namanya hakikat, atau istilahnya ban dalam ditaruh di luar, ya bocor, bahkan belum sampai satu jengkal pun sudah akan meletus. Begitu juga dengan dirimu, hati-hati. Kalau salah meletakkan ban, salah meletakkan hakikat di luar, bisa-bisa seperti Siti Jenar. Bukan salah Siti Jenar, bukan salah. Seperti Ibnu Mansur, bukan salah mereka, karena mereka sudah sampai kepada hakikat, mempunyai rasa yang terdalam. Kita bukan, hakikatnya masih rendah, sok-sokan hakikat, sokan pakai hakikat. Maka bedakan mana yang hakikat, mana yang syariat. Jadi begini, syariat dengan hakikat itu harus bisa memposisikan, jangan sampai terbalik. Tetap harus kita pakai syariatnya, yaitu kita kalau menurut protokol pemerintah itu tidak boleh bersentuhan, tidak boleh keluyuran. Kalau sholat itu ada spasinya, ya kita ikuti. Kalau keluar pakai masker, kok nanti setelah kita melalui proses berhati-hati kok ternyata masih terkena, barulah kita pakai hakikat. Wa ma asabakum min musibatin faminallah. Jadi sesuatu musibah yang terjadi itu dari Allah, tapi prosesnya yaitu lewat syariat dulu. Sama seperti sahabat dulu pernah masuk ke suatu masjid dengan memakai kuda. Kemudian sahabat itu, mana kudamu, ditanyakan. Itu di luar. Kok gak ditali? Saya itu yakin bahwasanya kuda itu yang menjaga Allah. Rasulullah marah. Kenapa? Ikat dulu kudanya. Kalau ternyata kudanya lari, itu pasrah kepada Allah. Lah kita nggak mengikat, pasrah kepada Allah, ya lari. Ingat, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu adalah rukun yang tidak boleh terpisahkan. Memang secara ilmu seakan-akan terpisah, dalam prakteknya harus bersamaan. Jadi hakikat itu letaknya di dalam, syariat di luar, maka harus seiringan berjalan, jangan dipisah-pisahkan.